Sekarang dengan meninggalnya Dennis, seluruh viralan grup adalah milik kita. Sayang, ini semua berkat kamu kan? Lihat, mereka itulah yang membunuhmu dan membuang jasadmu. Aku tidak percaya. Mereka adalah kekasih dan saudaraku. Tidak mungkin mereka menyakitiku. Haha, mereka sudah lama bersekongkol hanya untuk merebut hartamu. Kenapa? Dewa, aku mohon Anda pikirkan caranya. Aku ingin kedua orang itu menerima balasannya. Memang belum waktunya kamu meninggal. Melihat amal baikmu yang tidak buruk, aku akan memberimu satu kesempatan hidup lagi. Apa yang Anda katakan ini sungguh? Aku pasti akan memanfaatkan hidup ini dengan baik. Oh maaf, Pak Larry, kami menetapkan untuk masuk viralan grup harus dengan kartu. Pak Larry, Betul, Pak Larry. tampaknya memang begitu. Halo, ini Larista Group. Saudaraku Denis, dengan Anda di Larista Group kami, benar-benar menjadi sangat kuat. Selamat bergabung dengan Larista Group. Saudaraku, Anda terlalu memuji. Mantan asisten Anda, Sinta, sudah saya temukan untuk Anda. Pak Denis, mulai hari ini saya akan terus mengikuti Anda. Selamat datang Pak Denis. Pak Denis, selama ini, selain perusahaan kita, bisnis semua perusahaan lain mengalami penurunan. Apakah ada yang mencari saya belakangan ini? Tentu saja, akhir-akhir ini industri sedang heboh. Katanya ada ahli misterius yang datang ke Larista Group, semua ingin merekrut Anda. Direktur Nancuan Group mengundang Anda makan malam, Narcaya Group mengirimkan kartu, Direktur Mercure Group mengajak Anda bermain golf bersama. Tolak saja semuanya, ada lagi. Juga Viralan Group. Mereka menemukan Anda melalui Bapak Yaman, katanya ingin mengajak Anda makan di restoran Mentari. Apakah Anda akan memenuhi undangan? Tentu saja. Saya bahkan akan menyiapkan untuk mereka sebuah hadiah kejutan selamat datang. Pak Lari. Gawat, perusahaan lawan, kelompok Larista. Entah cara apa yang mereka gunakan, mereka telah mengambil alih belasan klien lama kami. Mereka semua menolak untuk memperbarui kontrak dengan kami. Bagaimana mungkin? Apa? Pak Larry, beberapa perusahaan yang tersisa juga ribut ingin memutuskan kontrak dengan kita. Kali ini, kita rugi setidaknya 600 juta rupiah. Siapa sebenarnya yang bermain curang? Kakak Larry, tenanglah dulu. Pakar misterius dari kelompok Larista itu sudah setuju untuk bertemu dengan kita. Benarkah? Begini, siapkan hadiah yang mewah untuk tokoh besar ini. Jika dia bersedia datang ke perusahaan kita, aku pasti tidak akan mengecewakannya. Rumah dan uang mobil sudah disiapkan. Kamu memang pintar. Sayang, ku dengar tokoh besar itu telah menolak banyak tawaran dari perusahaan besar, hanya menerima tawaran kita. Sayangku, kamu kira kakak Larry ini orang yang bisa diremehkan? Dibandingkan dengan sampah seperti Denis itu, aku jauh lebih hebat darinya. Astaga, kenapa kamu membicarakan orang mati? Lagi pula, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Salma, Larry, kalian tidak takut akan karma. Siapa? Sepertinya suara Denis. Denis sudah lama meninggal. Jangan bicara yang tidak-tidak di sini. Jika tidak berbuat jahat, tidak perlu takut. Kamu siapa? Siang-siang begini. Jangan sok jadi hantu di sini. Kamu siapa? Sepertinya benar-benar Denis. Kalian sudah memikirkan bagaimana cara kalian akan mati. Tidak mungkin aku melihat sendiri Denis mati. Tidak ada hantu di dunia ini. Kamu sebenarnya siapa? Kamu sebenarnya ingin apa? Aku ingin apa? Saat kalian berdua membunuhku, apa kalian pernah berpikir aku akan kembali? Sepertinya ini benar-benar Denis.
Bagaimana ini Larry? Tolonglah, Yang Maha Kuasa, tolonglah. Tidak mungkin di siang bolong begini, sama sekali tidak mungkin ada hantu. Meskipun hantu, memangnya kenapa? Benar sekali, di siang bolong begini, apa kita masih bisa ditakuti oleh hantu? Meskipun hantu, kita tidak akan membiarkannya bertindak sesuka hati. Saudaraku, jika ada yang ingin kamu katakan, mari kita bicara langsung. Jika tidak bisa, aku akan membakarkan uang untukmu juga tidak apa-apa. Aku juga bisa dibilang seorang miliarder. Apa aku kekurangan uang receh dari kalian? Kalau begitu, kamu sebenarnya ingin apa? Katakanlah, jangan menakuti kami lagi. Aku ingin kalian membayar harganya, merasakan penderitaanku. Sialan, aku tahu ada yang mengganggu kita. Di dunia ini sama sekali tidak ada hantu. Kita sendiri yang menakuti diri kita. Kak Lari, apa yang kita lakukan hari itu? Tidak mungkin ada yang tahu kan? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas melakukannya tanpa diketahui siapapun. Siapa yang sedang menggangguku? Jika berani, keluarlah. Dennis, meskipun kamu sekarang adalah hantu, kami juga tidak takut padamu kan? Meskipun kamu hantu, kami berdua akan membunuhmu sekali lagi. Luar biasa. Inilah saudaraku dan kekasihku. Kalian benar-benar jago akting ya. Dennis, bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas diberi obat olehmu. Kamu melihatku meminumnya kan? Aku datang hanya ingin bertanya. Saudaraku yang baik, kekasihku yang baik. Mengapa kalian begitu kejam padaku? Dennis, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Betul, Dennis. Kemana saja kamu selama sebulan lebih ini? Aku dan Larry hampir mati karena kesibukan perusahaan ini tanpamu. Sibuk mengubah perusahaanku menjadi milik kalian. Sibuk berbuat serong, ya. Kamu salah paham. Salah paham? Kalau begitu, Direktur dan Ketua Dewan Direksi Viralan Group, bagaimana bisa berubah menjadi milikmu, Larry? Dennis, dengarkan penjelasan kami. Diam. Masih berakting. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kalian berhasil menipuku bulat-bulat. Aku sebelumnya masih mencari uang untuk kalian belanjakan, membantu kalian berinvestasi, namun aku tidak menyangka bahwa yang kalian inginkan adalah nyawaku. Sepertinya kamu sudah tahu semuanya. Betul. Jadi, jangan berpura-pura lagi. Dennis, kamu tahu juga apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang kamu punya apa? Dengan apa kamu akan melawan kami? Dia bahkan tidak mati tanpa bukti. Bagaimana dia bisa menuntut? Dennis, kamu sekarang sudah tidak punya apa-apa. Jika kamu bijaksana, cepatlah pergi. Jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Kalian yakin? Bukankah kalian yang memohon aku untuk datang? Hahaha. Aku tidak salah dengar kan? Maksudmu, kau adalah jagoan dari grup Larista. Betul, itu aku. Dennis, kelihatannya engkau sekarang gila ya. Sudah mulai berhalusinasi, ya. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir kau punya kemampuan dan cara kan? Dennis, kau tahu tidak, orang penting ini bagaimana aku bisa mengundangnya? Aku meminta Tuan Yaman menjadi perantara, barulah ada kesempatan ini. Ngomong-ngomong, kenapa Tuan Yaman belum juga datang? Macet segera tiba. Dennis, kau sekarang mulai mengalami gangguan delusi ya. Aku jadi sedikit kasihan padamu. Aduh, begini saja. Aku masih punya sedikit uang di kartu ini. Bagaimana kalau kau pergi ke dokter saraf, periksa otakmu? Aku masih punya sedikit harapan. Tapi sekarang aku benar-benar salah. Betul, kau jangan khawatir. Kami pasti akan mengelola perusahaan lebih baik daripada saat kau masih di sini. Kau tenang saja, jadilah orang miskin. Dennis, sebentar lagi Tuan Yaman dan tokoh besar itu akan segera tiba. Kau juga dari mana datangnya, cepat kembali ke tempatmu. Atau mungkin kau juga ingin melihat gaya master legendaris itu. Tapi Bang Lari, mereka melihat dia sangat miskin. Jangan-jangan mereka menolak kita. Aduh, mana mungkin. Dengan karisma pribadi saya, Bang Larry,
Master itu pasti akan datang ke perusahaan kita sambil menangis-nangis. Benarkah? Aku merasa nanti kalian akan memohon agar toko besar itu tidak pergi. Dennis, kau jangan kurang ajar. Dikasih kesempatan malah menolak. Ngomong-ngomong, Dennis, kau tidak ingin tahu mengapa kami berdua akan menghabisimu? Untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Untuk meraih ketenaran dan kekayaan. Tuh, Dennis, akan kuberitahu aku tidak suka sikap sombongmu itu. Mengapa engkau bisa jadi pemimpin utama perusahaan? Apa kurangnya aku dibanding dirimu? Bang Larry, jangan marah. Orang ini bodoh, otaknya tidak berfungsi. Kita usir saja dia dulu, nanti ada kesempatan untuk menghabisinya. Jangan marah, ayo kemari. Orang ini bukan tamu undangan kita, tolong usir dia. Halo, Anda berdua datang ke... Dengar yang kubilang, usir dia. Semua tamu yang datang ke restoran Mentari untuk bersantap adalah tamu terhormat. Kami tidak punya hak untuk menggunakan kekerasan terhadap siapapun. Kau ini hanya seorang pelayan, lakukan apa yang kusuruh. Jika ada masalah aku yang bertanggung jawab. Tidak terlihat ya, dia masuk lewat lubang anjing. Sebaiknya kau cepat, kalau terjadi apa-apa sanggupkah kau membayarnya? Pak Tua Yaman, silakan lewat sini. Ada apa ini? Berisik sekali. Ada apa ini? Ribut sekali. Bapak Yaman, Anda akhirnya datang. Oh, Bapak Yaman, tunggu sebentar. Ada pengganggu di sini, kami sedang akan mengusirnya. Dennis, dengar tidak? Kenapa engkau tidak segera pergi? Jangan salahkan saya jika saya bersikap kasar. Pengganggu? Benar, Bapak Yaman, penipu ini masih berani mengaku sebagai orang penting dari Larista Group. Kami akan segera menanganinya. Penipu apa? Bukankah kalian menyuruh saya untuk mengundang saudara Dennis? Pak Yaman. Dennis, ada apa ini? Apa? Jadi Anda orang penting itu? Bapak Yaman, apa Anda salah paham? Bagaimana bisa dia? Kau sedang meragukan saya? Tidak, Bapak Yaman. Pasti si miskin ini menggunakan trik tertentu untuk membingungkan Anda. Kalian meminta saya mencari seseorang, saya sudah membawa orangnya, dan kalian masih keberatan? Tidak, Bapak Yaman. Sekarang Dennis ini sama sekali bukan orang penting. Dia hanya orang miskin. Dan juga perusahaannya, Viralan Group, sekarang sudah ada di tangan kami. Bagaimana bisa begitu? Tidak, bukan. Ini salah paham. Dennis, apakah ini benar? Sulit dijelaskan. Saya kira semuanya baik-baik saja. Bagaimana kau bisa berakhir di Larista? Bapak Yaman, Anda membuat saya malu. Dengan saya, jangan sungkan. Dengar semuanya, Dennis adalah saudara baik saya. Melawan Dennis berarti melawan keluarga Yaman saya. Viralan Group sudah bukan Viralan yang dulu. Kalau begitu, hentikan semua bisnis dengan keluarga Yaman. Tuan Yaman, Anda tidak bisa melakukan ini. Kami sudah hancur karena Dennis. Kita tidak bisa kehilangan bisnis keluarga Anda, Tuan Yaman. Tuan Yaman, maaf sudah merepotkan Anda. Anda bisa pergi duluan. Saya dan mereka masih perlu bicara sebentar. Baiklah, jika ada yang Anda butuhkan nanti, jangan sungkan untuk mengatakannya. Baik. Tuan Yaman. Bagaimana? Kalian berdua puas dengan para ahli dari Larista? Apakah kalian akan berlutut memohon padaku untuk bekerja di Viralan? Tidak mungkin. Kau jelas tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana mungkin kau bisa bangkit kembali? Dulu memang saya salah menilai orang, saya terima itu. Tapi mulai hari ini, saya secara resmi menyatakan perang kepada kalian. Lihat saja, siapa yang punya strategi lebih cerdas. Jangan Dennis, jangan begini. Tolonglah kami. Lagi pula kita masih suami istri yang sah. Kamu juga tidak tega melihat perusahaanmu hancur, kan? Sekarang itu bukan lagi perusahaanku. Kata Viralan itu benar-benar memalukan bagiku. Tidak, kamu masih mencintaiku. Bukankah kita baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ketiga? Ini surat perjanjian cerai. Mulai hari ini kita berdua adalah orang asing. Sialan, bagaimana bisa begini? Saya sama sekali tidak menyangka. Pria mati ini ternyata akan mengacaukan kita. Kak Larry, bagaimana ini? Dia tidak hanya tidak mati, tapi juga punya cara. Kita harus mencari solusi, kalau tidak ini. Kita benar-benar rugi bandar. Percuma saya menyiapkan begitu banyak hal untuk Tuan Yaman. Kalau begini terus, arus kas kita akan dalam bahaya. Jangan panik. Saya akan mencari cara untuk mengatasi masalah dana. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana penyelidikan yang kuminta? Langsung saja ke intinya, sama sekali tidak romantis. Bagaimana istrimu bisa tahan denganmu?
kami bertengkar. Kalian bertengkar? Tidak kusangka pria sempurna seperti itu juga bisa bertengkar dengan istrinya. Bukan hanya bertengkar. Separah itu, pantas saja kau memintaku menyelidiki masalah perusahaanmu. Sekarang itu bukan lagi perusahaanku. Apa yang terjadi? Biarkan aku menebak. Jangan-jangan Salma yang tidak tahu diri itu mengkhianatimu dan memindahkan aset. Oh, kau bahkan tidak membelanya. Jangan-jangan tebakanku benar ya? Sudah kubilang dari dulu padamu, Salma bukan orang biasa, kau tidak mempercayaiku. Aku sudah lama berkecimpung di dunia ini dan sangat jitu dalam menilai wanita. Ya, itu salahku. Kalau begitu Tuan Dennis, bolehkah aku mengambil kesempatan ini? Larry ini berani-beraninya menggunakan taktik bodoh seperti itu. Hei, aku bertanya padamu, apakah kalian sudah benar-benar berpisah? Sundawi Group. Bukankah mereka perusahaan makanan? Betul, keadaan Sundawi Group tidak begitu baik. Sepertinya mereka mencari dukungan. Sepertinya Anda akan mencari pelindung. Karena sudah menemukan Viralan Group, tampaknya. Awalnya melihat Viralan Group seperti ini, saya cukup khawatir. Tapi karena itu Anda, saya jadi tidak khawatir. Saya sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa Anda tidak seharusnya mengkhawatirkan saya? Tidak, saya percaya pada Direktur Dennis Anda akan bangkit kembali meskipun sudah jatuh terpuruk. Tentu saja. Memang benar Dennis yang saya kenal. Setelah makan nanti mau pergi kemana? Bukankah Nona Sia sudah mengaturnya? Mengambil kesempatan di tengah kesulitan. Oh, benar. Selama menikah Anda berselingkuh, Anda benar-benar sudah berubah. Saya sekarang sudah lajang. Benarkah? Kalau begitu, saya punya kesempatan dong. Direktur Dennis, tolong bicarakan masalah ini. Kami percaya pada Anda, makanya belum menandatangani kontrak. Jangan cemas dulu. Bicaralah pelan-pelan. Bagaimana saya tidak cemas? Sekarang semua mesin sudah berhenti. Uang bahan baku juga tidak bisa kembali. Setiap detik adalah kerugian. Saya tidak tahu situasi yang Anda maksud. Proyek Viralan Group milik kalian. Anda tidak tahu? Apa Anda mau menipu kami? Begini saja, Anda jangan cemas dulu. Saya akan segera ke sana. Anda jangan gegabah. Begitu cepat sudah datang? Sudah siap sejak tadi. Sinta, cepat bertindak sesuai rencana. Ada apa? Bukankah kalian berbisnis dengan tulus? Kenapa sekarang jadi begini? Apa maksudnya? Dulu kami percaya pada karaktermu, sampai sekarang belum menandatangani kontrak, tapi uang sudah ditransfer. Sekarang bagaimana saya harus melakukan apa? Kakak, tenang dulu. Saya sekarang sudah bukan direktur utama Viralan Group lagi, saya tidak tahu situasinya. Apa? Anda bukan direktur utama Viralan Group sekarang? Sekarang kami sudah berpisah. Viralan Group kalian tidak melanjutkan lagi bagaimana dengan saya? Tenang dulu. Sebenarnya ada apa? Kami semua adalah distributor. Sekarang mereka tiba-tiba tidak mau memasok barang kepada kami. Tidak mau memasok barang? Benar. Kenapa? Maksud Viralan Group adalah mereka tidak akan melanjutkan proyek ini lagi. Apa proyek ini bisa dibatalkan begitu saja? Itulah yang kami katakan. Mereka tidak hanya tidak melanjutkan proyek ini lagi, uang pembayaran kami sebelumnya juga tidak dikembalikan. Masalahnya kami tidak menandatangani kontrak, kami punya orang tua dan anak-anak yang harus diurus. Bagaimana kami harus melakukannya sekarang? Betul sekali. Saudaraku, jangan khawatir. Saya akan segera mencari tahu situasinya. Selama saya ada, saya, Dennis, pasti tidak akan membiarkan kalian merugi. Pak Dennis, kami tenang mendengar kata-kata Anda. Kakak Larry, Anda hebat sekali, begitu mudah menyelesaikan masalah dana ini. Tentu saja. Siapa suruh mereka percaya pada si bodoh Dennis itu? Bersulang. Tapi mereka terus-menerus berteriak di luar, apa tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarkan saja mereka berteriak. Kalau mereka sudah lelah, nanti mereka akan kembali sendiri, tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu saya anggap ini tontonan saja. Lagi pula, melihat mereka terus berteriak di luar, cukup menarik juga. benar kan? Saya sudah pernah bilang padamu sebelumnya, pedagang kecil seperti mereka itu hanya sampah saja, tidak akan berhasil. Larry, kau benar-benar rendahan. Bagaimana engkau bisa masuk? Mana satpam? Satpam di depan itu tidak becus. Sama saja denganmu. Johnny, mau apa kau kemari? Mencari mati. Aku cuma tanya padamu, mereka sudah membayar. Kenapa tidak kalian kirimkan barangnya? Betul, kenapa? Masih tanya kami? Kalau bukan karena engkau mengacaukan klien kami. Aku beritahu kau, jangan bicara sembarangan.
Dulu saat kau masih ada, aku bisa mengirimkan barang padamu dengan normal, tapi sekarang ada masalah, kau sudah tidak ada. Sepertinya aku tidak punya alasan untuk mengirimkan barang pada kalian dengan normal, kan? Tepat sekali. Kami sudah lama tidak ingin mengurus proyek jelekmu ini. Para distributor ini setiap bulan hanya membawa sedikit keuntungan recehan bagi perusahaan. Kami sama sekali tidak membutuhkan itu. Kalau tidak bisa mengirimkan barang, kenapa kalian terima uang kami? Kembalikan uangnya. Aduh, tunda 1 atau 2 hari saja, lagi pula tidak akan mati, kan? Bisnis itu tentang kejujuran. Jika kalian tiba-tiba mempersulit seperti ini, bagaimana orang-orang di belakangku ini bisa hidup? Peduli apa aku bagaimana mereka hidup? Aku harus urus bagaimana perusahaanku bisa bertahan hidup dulu. Betul, kami juga tidak bilang tidak akan memberi kalian. Tunggu saja di rumah. Doni, jujur saja orang-orang ini hanya mencari nafkah dengan susah payah. Kau melakukan ini, apakah hati nuranimu benar-benar tenang? Pak Doni benar, kalian benar-benar tidak punya hati. Doni, jangan seenaknya saja mengaturku di sini hari ini. Kau ini siapa? Jangan-jangan kamu pikir kami berdua masih harus mendengarkanmu, ya? Denis, aku beritahu kamu, sekarang Viralan Group milik keluarga Lukman. Kalau aku bilang proyek ini tidak dilanjutkan, ya berarti tidak dilanjutkan. Semua yang ada di sini harus menuruti perkataanku. Baik, tapi kamu harus membayar ganti rugi. Benar, kembalikan uangnya. Kalau tidak ada barang, uangnya harus dikembalikan. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Uang apa-apaan? Hei, kalian semua tidak menandatangani kontrak, kan? Lagi pula, sebelumnya Denis yang menjanjikan proyek ini kepada kalian, seharusnya bagaimanapun juga Denis yang memberikan uangnya kepada kalian. Betul. Sekarang Viralan Group adalah milik kami. Proyek sebelumnya itu dijanjikan oleh Prestir Deng kepada kalian, jadi semua hal tidak ada hubungannya dengan kami lagi. Perusahaan baru tidak mengakui semua urusan perusahaan lama. Apa? Kalian menerima uang, lalu menyuruh kami mencari orang lain untuk meminta uang kembali. Kami belum pernah mendengar alasan yang tidak masuk akal seperti ini. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Kamu benar-benar tidak paham hukum. Larry, jika kamu melakukan ini, itu sama saja dengan mencari kehancuran sendiri. Denis, apa aku butuh kamu mengajariku, ha? Prestir Deng, apakah kamu dan Larry ini sedang dalam masalah besar? Jujur saja, aku sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Viralan Group. Artinya Prestir Deng membantu kami menyelesaikan masalah secara sukarela. Kita semua tidak mudah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin membantu kalian semua. Berakting saja. Berakting, sialan, berakting terus. Denis, kamu pura-pura saja. Kenapa? Prestir Deng membantu kami menyelesaikan masalah kamu tidak suka. Menurutku kamu adalah orang yang paling tidak punya hati nurani. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya, kembalikan uangnya, kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Sialan, kalian sudah cukup berisik belum? Percaya tidak, aku akan menelpon polisi sekarang. Menelpon polisi untuk menangkap kalian semua karena membuat keributan di depan umum. Jangan takut, semuanya. Larry menelan uang kalian, hari ini saya pasti akan membuatnya, memuntahkannya. Masalah ini hari ini, grup Nazca yang akan menanganinya. Apa itu grup Nazca? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Tidak tahu, nama yang dibuat asal-asalan. Kalian lihat, selalu ada jalan keluar. Alangkah baiknya ada Tuan Denis yang membantu kita menyelesaikan masalah. Benar kan? Denis, kamu benar-benar suka pamer? Segala sesuatu berani kamu ambil alih? Jangan khawatir, semuanya. Saya tahu masalah ini sangat berdampak besar bagi kalian. Tetapi karena mereka mengabaikan kalian, kalian bisa bergabung dengan grup Nazca. Saya akan membantu kalian menyelesaikan masalah pasokan. Tuan Denis, Anda benar-benar bisa membantu kami menyelesaikannya? Jangan khawatir, sekretaris saya nanti akan mencatat informasi kontak kalian semua. Dan akan menghubungi kalian semua. Perusahaan apa ini grup Nazca? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Benar, bisa diandalkan atau tidak? Tidak peduli bisa diandalkan atau tidak. Asalkan Tuan Denis bisa diandalkan itu sudah cukup. Ikut saya dulu, semuanya. Saya akan mendata informasi kontak kalian dulu. Baik-baik. Denis, kataku, kamu benar-benar bodoh. Mereka hanyalah pedagang kecil, laba apa yang bisa mereka berikan kepadamu. Saya juga tidak tahu rencana apa yang sebenarnya kamu punya. Tapi terima kasih sudah membantu kami membereskan orang-orang ini. Justru orang-orang kecil yang kalian sebut itu, jika mereka bersatu, itu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Denis, suka sekali menjadi orang baik, ya. Tidak heran kamu bangkrut. Saya bangkrut bukan karena ingin jadi orang baik, tapi karena saya memilih untuk mempercayai kalian.
Saya mau lihat saja, kamu, Dennis, dengan orang-orang sepele ini bisa membuat dampak apa. Bisa saja. Tapi mungkin Anda tidak akan sempat melihatnya. Maksudnya apa? Hei, bukankah ini Pak Karto? Angin apa yang membawa Bapak kemari? Pak Karto, sebelumnya saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Bukannya tidak ada waktu ya? Kali ini kami berdua pasti akan menjamu Anda dengan baik. Tidak perlu. Sekarang siapa ketua direktur grup viralan Anda? Siapa ketua direkturnya? Oh, itu saya, Pak Karto. Kalau begitu, benar Larry. Saya menerima laporan. Sekarang di tempat Anda sedang ada perselisihan. Ada apa ini? Direktur, ini hanya masalah kecil. Tidak layak disebut. Jika Anda punya waktu kali ini, kami berdua akan mengundang Anda untuk makan bersama. Tidak perlu. Saya datang untuk mencari tahu situasinya. Sudah tidak ada situasi lagi. Orang-orang itu sudah kami bereskan. Anda tidak perlu repot-repot. Saya dengar ada penipuan pembayaran barang dengan sengaja. Tidak memasok barang ke distributor. Diselesaikan begitu saja? Ini urusan perusahaan kami sendiri. Apakah orang-orang itu melaporkan Anda lagi? Masalah-masalah ini memang seharusnya saya urus. Melaporkan apa? Sepertinya semua situasi itu benar. Bukan begitu. Kami hanya mengalami sedikit masalah dengan arus kas. Ingin menunda pengiriman beberapa hari. Masalah kecil ini tidak perlu Anda khawatirkan. Benarkah? Lalu bagaimana dengan sengaja tidak menandatangani kontrak? Itu termasuk masalah normal pedagang. Pengiriman kami hanya saja saya telat beberapa hari. Betul-betul. Tidak ada apa-apa, mereka hanya bicara omong kosong. Hahaha. Benarkah? Tentu saja tidak benar. Mereka sudah merencanakannya sejak lama. Jika seperti ini terus, rantai modal kita akan dalam bahaya. Aduh, kamu jangan khawatir begitu. Saya masih punya cara untuk menyelesaikan masalah dana ini. Dennis punya kenalan lama. Para distributor sangat mempercayai mereka. Kita akan kesulitan kalau harus menipu mereka agar menandatangani kontrak. Lebih baik suruh mereka transfer dana langsung lalu. Lalu kita akan punya uang. Kalau begitu, bagaimana jika mereka datang untuk meminta barang? Bagaimana apanya? Tidak ada kontrak, mana ada barang yang akan diberikan? Cerdas sekali. Bapak Karto, mereka menggunakan cara-cara ini untuk menggelapkan pembayaran barang orang-orang ini. Saya sudah merekam semuanya. Rekaman ini, itu saat itu... Benar. Saya merekamnya saat kita makan hari itu. Siapa suruh kalian ceroboh begitu? Menipu distributor. Tidak menandatangani kontrak, tidak mengirim barang setelah dibayar, dan tidak mengembalikan uang. Kalian ini berani sekali ya. Bapak Karto, ini semua hanya kesalahpahaman, Bapak Karto. Rekamannya ada di sini, buktinya sudah sangat jelas. Kesalahpahaman apa? Tapi rekaman ini juga bisa saja palsu. Sudahlah, benar-benar tidak mau bertobat. Saya memerintahkan grup viralan kalian untuk menghentikan operasi tanpa batas waktu mulai hari ini untuk perbaikan, lalu kembalikan uang pembayaran barang para distributor itu kepada mereka dan juga dikenakan denda. Bapak Karto, kami sudah menemukan solusinya. Dia akan membayar utang kami. Oh, kamu yang akan membayar utang mereka? Tidak. Saya hanya mengatakan bisa mencari sumber barang untuk memasok mereka. Tapi yang lainnya tidak saya katakan sama sekali. Dennis, kamu jelas-jelas bilang. Kamu pikir saya orang bodoh yang bisa dimanfaatkan begitu saja? Uang yang diterima oleh perusahaan viralan kalian, mengapa harus grup Nasga kami membantu kalian membereskan masalah? Baiklah, kalian cepat pikirkan tentang denda dan pengembalian uangnya. Itu masuk akal, sudah diputuskan begitu. Aduh, Bapak Karto jangan begitu. Tidak beroperasi untuk perbaikan ditambah denda. Perusahaan besar kami tidak akan sanggup, Bapak Karto. Salahkan saja kalian yang telah berbuat curang terlebih dahulu. Kalau begitu salahkan saja kalian yang tidak menepati janji lebih dulu. Bapak Dennis, Anda harus membantu kami. Bapak Dennis, kami bersedia bertanggung jawab atas masalah ini. Mohon saja kepada Kepala Bagian Karto, kami benar-benar tidak bisa berhenti beroperasi. Baru teringat padaku saat kalian membutuhkanku, ya? Dennis, semua yang kulakukan ini demi kita, perusahaan viralan, kan? Bukankah begitu? Dulu aku benar-benar buta. Akting kalian sangat buruk, aku bahkan tidak pernah menyadarinya. Dennis, jangan lupakan, perusahaan viralan kau dirikan sendiri. Setelah kejadian ini, jika perusahaan tidak bisa bangkit lagi, apakah engkau setega itu? Ganti taktik bermain kartu emosi, jujur saja. Aku yang mengirim Sinta untuk menemui Kepala Bagian Karto. Dan aku sudah merencanakan hari ini sejak lama. Dennis, kau benar-benar kejam. Apakah aku sekejam kalian? Perusahaan viralan
Jika aku bisa mendirikan satu, aku juga bisa mendirikan yang kedua. Sayangnya, sebelumnya aku kalah terlalu parah. Aku hampir kehilangan nyawaku. Tapi aku harus berterima kasih pada kalian karena telah mengirimkan batch pelanggan pertama untuk perusahaan baruku. Aku tidak meremehkan kekuatan mereka yang kecil. Dennis, jangan sombong. Ini semua adalah hukuman yang pantas kalian dapatkan. Pengembalian dana dan denda, kalian tidak bisa lari dari salah satunya. Halo, tunggu aku di depan. Dennis, berhenti, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk membunuhku. Pukul dia. Dia inilah Larry yang telah menipu uang hasil kerja keras kami. Memang pantas. Mulai hari ini, kita mungkin akan membuka perusahaan lagi. Saya siap, selalu menunggu Anda bangkit kembali. Namun mulai hari ini, saya Dennis akan membawa Naskah Group kembali. Baik-baik. Bagaimana? Semuanya baik-baik saja. Kedua belah pihak sangat puas dengan Naskah Group. Bagus sekali. Tolong periksa proyek ini. Ini apa? Ini adalah proyek pertama yang diambil alih oleh Naskah Group kita. Proyek ini akan kita selesaikan bersama. Baik, Pak Dennis. Ini jauh lebih nyaman daripada tempat sebelumnya. Karena perusahaan kita sudah dibuka kembali, maka memang dibutuhkan tempat kantor. Kalau begitu, Pak Dennis, selanjutnya kita mulai membuat tender. Ya, memang perlu melakukan penawaran. Namun selanjutnya, Anda tidak perlu terlalu tertekan. Karena proyek ini bisa dikatakan sudah hampir pasti berhasil. Pak Dennis, saya percaya pada Anda. Oh ya, nanti malam saya ajak Anda makan enak ya. Sekalian merayakan pembukaan Naskah Group. Baik. Bapak, apakah Anda memiliki reservasi? Tidak. Restoran kami adalah sistem reservasi pribadi. Hanya bisa masuk dengan kartu platinum. Jika tidak punya, silakan pergi. Tunggu sebentar. Aku sepertinya punya. Tadi pagi aku buru-buru keluar, jadi salah membawa kartu. Kampungan, sok jagoan saja. Mau dekati sekretaris pribadi, harusnya sudah siapkan semuanya kan? Pak Dennis, bagaimana kalau kita makan di tempat lain saja? Tidak bisa. Hari ini aku bilang mau membawamu makan yang enak. Aku akan menelpon bos mereka saja. Sok jagoan saja. Masih mau menelpon bos kami. Kalau mau dekati wanita cantik, suap aku saja. Aku akan membantu aktingmu. Halo, Liu, ya. Aku tidak punya kartu VIP di tempatmu. Pelayanmu tidak mengizinkanku masuk tidak apa-apa. Masih menyindirku untuk menyuapnya. Ada apa ini? Pak Dennis, pelayan kurang ajar mana yang berani menghalangimu? Aku akan langsung memecatnya. Ya, ini semua salahku karena kurang perhatian. Mohon tunggu sebentar, aku akan segera menjemput Anda. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya salah mengenali orang. Maafkan saya. Saya salah. Tolong maafkan saya. Maafkan saya. Tunggu sampai Tuan Abelmu datang. Jelaskan padanya. Aduh. Nanti lihat saja. Pasti enak sekali. Aduh Pak Dennis, saya terlambat. Maafkan saya. Anda jangan marah ya. Pelayan yang tidak tahu diri tadi. Sudah saya pecat dia. Bukan masalah besar. Silakan duduk. Karena sudah datang, mari kita makan bersama. Anda ini datang tidak memberitahuku dulu. Saya ingin bersulang untuk Anda. Pak Dennis, saya dengar Anda mendirikan grup Naskah. Makan malam ini biar saya yang bayar. Anggap saja sebagai ucapan selamat dariku. Makanan di sini enak sekali. Makanlah yang banyak. Oh. Pak Larry, jangan sungkan-sungkan dengan saya. Saya sedang makan dengan sekretaris saya. Oh, mengerti. Kalau begitu, saya akan bersulang untuk wanita cantik ini. Aduh, saya juga baru teringat secara tiba-tiba hari ini. Tempat Anda rasanya enak. Bagaimana kalau saya urus untuk Anda? Gratis seumur hidup. Dijamin bahan-bahan makanannya paling top. Bahan-bahan makanan. Oh, saat ini, saya ingin menanyakan tentang pabrik pengolahan makanan kepada Anda. Ucapan Anda itu terlalu formal. Apapun yang Anda butuhkan, katakan saja langsung. Siapa yang membiarkanmu masuk? Dennis, kamu sudah bercerai dengan Salma, ya? Kenapa? Masalah ini pun harus kamu urusi.
Salma benar-benar buta, mencari orang sepertimu untuk dinikahi. Benar, makanya dia tidak membuka mata, mencari Larry, kan? Lalu kenapa? Kamu tidak becus, tapi kamu tidak membiarkan Salma mencari. Yang lebih baik? Yang lebih baik? Jika memang yang lebih baik, kenapa sekarang kamu datang ke sini untuk membuat keributan? Saya tidak mau berdebat panjang lebar denganmu. Katakan, ada apa kamu mencariku? Saya harap kamu bisa lebih menahan diri, jangan terlalu menargetkan perusahaan Salma dan Larry. Perusahaan mereka itu adalah perusahaan saya yang dulu. Lalu kenapa itu karena kamu sendiri tidak mampu, makanya orang yang lebih mampu naik jabatan begitu saja? Kamu benar. Jadi saya ingin lihat, apakah mereka bisa mengelola perusahaan mereka dengan baik. Jangan sampai saya mendapat kesempatan. Saya hanya meniru mereka melakukan hal yang sama. Istilah standar ganda pasti dari kamu, kan? Saya tidak standar ganda, saya sarankan kamu berhati-hati. Tidak usah diantar. Ingin lihat? Saya akan biarkan kamu lihat sepuasnya. Urusan sudah beres. Kamu masih tidak percaya akting saya, ya? Mereka memang sedang menyiapkan dokumen penawaran tender, yaitu untuk area Jalan Salatiga. Bagus. Kalau begitu kita bisa melaksanakan rencana selanjutnya. Terima kasih, saudara. Halo. Tuan Larry. Silakan duduk. Tuan Larry. Aduh, Tuan Larry, saya dengar kalian kali ini tidak bisa ikut tender ya? Maafkan saya dengar Nazca Group juga akan ikut. Benar sekali, kami juga sangat menyukai mereka. Lagi pula, mereka memang sangat kuat. Ya, ini kan sudah mau hari raya. Saya membawakan Anda sedikit produk lokal. Manajer Larry, apa maksud Anda ini? Manajer Larry, kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Meskipun kami tidak dapat mengikuti lelang, tetapi kami memiliki cara kerja sama lain. Apakah Anda bersedia mendengarnya sedikit? Manajer Larry, Anda bisa langsung berterus terang saja. Baik. Saya berharap pemilihan grup Nazca kali ini gagal terpilih. Bagaimanapun juga perusahaan lain juga tidak terlalu memenuhi standar kami. Begini saja. Sebenarnya, saya secara pribadi berinvestasi di grup Sundawi. Jika Anda bisa memberikan proyek ini kepada grup Sundawi, maka saya akan membantu mereka dalam beberapa aspek nantinya. Tapi kualifikasi grup Sundawi ini... Saya tahu. Kualifikasi grup Sundawi memang kurang. Tapi bukankah nanti kami ini akan membantu sebagai pendukung kuat? Baiklah. Jadi, mohon Anda membantu dengan maksimal. Tidak masalah. Kalau begitu ini bisa dibilang kita merayakan lebih awal. Ayo bersulang. Mohon. Hari ini dua perusahaan akan dipilih salah satunya untuk menjadi proyek kerjasama kita. Sundawi Group memang bertahan sampai akhir. Mencari perusahaan seperti Sundawi Group sungguh lelucon dalam industri ini. Bisa bersaing dengan Nazca Group sampai akhir, kami benar-benar merasa terhormat. Sepertinya perkembangan Sundawi Group memang cukup bagus akhir-akhir ini. Oh, Tuan Denis, kami hanya sedikit beruntung saja. Baiklah, terakhir, kedua belah pihak akan melakukan presentasi kualifikasi terakhir. Hari ini saya akan memberikan hasil penawaran kepada kedua belah pihak. Proposal proyek sudah Anda lihat. Kualifikasi kami tidak perlu diragukan lagi. Situasinya begini. Nazca Group adalah perusahaan yang baru didirikan. Meskipun nama Anda, Tuan Denis, dikenal luas di industri kami, tapi Anda juga tahu, ini bagaimanapun juga
adalah masalah bisnis. Tapi proposal penawaran Sundawi Group jelas tidak selengkap yang kami buat. Nah, Anda belum tahu ini. Proposal penawaran yang dibuat Sundawi Group kali ini bisa dibilang sangat detail dari segala aspek. Manajemen senior kami juga sangat menghargainya. Tunggu, detail. Saya kurang mengerti. Apakah ada masalah dengan kualifikasi kami? Tuan Denis, perusahaan kami juga dengan susah payah membuat proposal penawaran ini. Tentu saja tidak termasuk Tuan Denis, perusahaan kami seharusnya memiliki kualifikasi yang jauh lebih baik daripada Nazca Group, bukan? Haha, benar sekali. Jadi, kami mempertimbangkan semua situasi kali ini dalam keputusan kami. Kalian grup Sundawi apa memiliki sumber daya sebesar itu? Soal itu, tidak perlu Bapak Denis khawatirkan. Anda harus menyampaikan keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak, bukan? Kalian ini tidak ada habisnya ya. Kalian ini perusahaan yang baru didirikan. Seharusnya kalian memanggil kami kakek. Saat saya masih berbisnis, Anda masih seorang bayi. Bapak Denis, yang kami nilai di sini bukanlah kemampuan individu, melainkan kemampuan seluruh grup. Lagi pula, apa yang dikatakan grup Sundawi juga tidak salah. Anda ini, kenapa perkataan Anda seolah-olah membela mereka? Apakah kalian adil? Jangan asal menuduh ya. Bagaimana dengan Denis? Apakah Anda meremehkan grup Sundawi kami? Bapak Denis, jika Anda karena tidak berhasil dalam tender ini, lalu di mana-mana menjelek-jelekan grup Sundawi, menurut saya, itu bukan perilaku seorang direktur. Saya tidak meremehkan mereka, juga tidak menjelek-jelekan mereka. Saya hanya penasaran, kalian selama ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, tidak pernah terjun ke industri properti, tapi mengapa dalam tender properti begitu mudahnya berhasil? Apa yang Anda tahu? Tidak bisakah kami mengubah lini bisnis? Bisa, tapi berdasarkan latar belakang perusahaan Anda yang saya selidiki, ternyata Anda tidak pernah melakukan proyek serupa. Bagaimana bisa berbicara tentang kualifikasi? Kepala bidang, saya tidak mau membuang waktu dengan mereka. Langsung saja umumkan siapa yang menang tender. Tunggu, saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kalian mengatasi masalah dana? Memangnya Anda peduli? Adik ipar saya. Oh begitu. Ternyata ada yang memberi dukungan dari belakang. Ya, memangnya kenapa kalau ada yang mendukung? Kami hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang komprehensif. Sekarang, grup Sundawi punya dana dan kualifikasi, maka sudah selayaknya proyek ini harusnya milik grup Sundawi. Kalian sengaja pilih kasih. Tuan penanggung jawab, Anda pasti sudah menerima banyak keuntungan, kan? Aha, Tuan Denis, saya sarankan Anda jangan menghina saya. Sebagai penanggung jawab proyek ini, saya berhak memperjuangkan hak perusahaan. Kalian tidak cakap, apa lain kali masih ada kesempatan. Apa maksudnya tidak cakap? Kalian ini menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Tuan Denis memang tidak berkelas. Tak heran kalau ditinggalkan. Benar saja. Bahkan hal-hal ini pun Anda tahu. Saya umumkan lelang kali ini, grup Sundawi. Kalian ini terlalu seenaknya. Ayolah. Ini hanya formalitas saja. Kalian pikir kalian benar-benar bisa memenangkan tender? Tuan Denis, tolong didiklah bawahan Anda dengan baik. Saya lihat Tuan Denis, tidak ada yang istimewa. Tapi Anda lumayan cantik. Bagaimana kalau jadi sekretaris saya? Jika berani bicara sembarangan lagi, saya tidak akan segan. Tidak akan. Kalian ini bersekongkol jahat. Tuan Denis, sudah sangat marah ya. Hahaha, sungguh tidak beradab. Tolong sekarang Anda dan orang-orang Anda segera tinggalkan tempat ini. Benar, para sampah cepatnya dari sini. Apa kalian benar-benar berpikir grup Viralan akan membantu kalian? Grup Viralan sudah dalam masalah besar. Masalah ini bukan urusan Anda, Tuan Denis. Bapak Denis, saya sangat mengagumi Anda memiliki keberanian untuk bangkit kembali. Namun, kali ini menurut saya, Anda terlihat tidak jauh berbeda dengan para bos yang hanya mencari keuntungan. Hampir sama saja. Kelompok perusahaan Viralan pasti akan membantu kami. Lagi pula, penawaran kali ini, kelompok perusahaan Viralan tidak ikut serta. Kalau tidak, mana bisa sampah seperti Anda duduk di sini? Sudah, jangan bicara lagi. Hasil penawaran ini sudah keluar. Anda bilang sudah diputuskan. Ya, sudah diputuskan. Lalu kenapa? Masalah ini saya yang putuskan.
Bapak Yaman, saya tidak tahu itu Anda. Saya menyerahkan masalah ini kepada Anda menanganinya seperti ini. Bapak Yaman, ini kelompok perusahaan Nazca, dia tidak memenangkan penawaran dan masih membuat keributan di sini. Ternyata Anda adalah Bapak Yaman, Anda sungguh masih kuat dan perkasa, melihat langsung lebih baik daripada mendengar. Saya hanya ingin segera pensiun dini, lalu menikmati hidup. Kalau bukan karena Dennis menyelidiki akar masalahnya kali ini, kalian ingin membuat tulang-tulang tua saya ini tetap dalam ketidaktahuan sampai kapan? Sebenarnya masalah ini berkat Nona Susan. Saya menyerahkan masalah ini kepada Anda agar Anda bertumbuh. Tidak disangka Anda begitu buruk kali ini. Tapi Bapak Yaman, proyek kali ini kelompok perusahaan Sundawi memang memiliki kualifikasi. Konyol, coba katakan di mana dia punya kualifikasi. Saya bilang, Tuan Yaman, saya menghormati Anda. Tetapi soal kami memenangkan tender ini, tidak mungkin tidak dihitung, kan? Kami selalu mengutamakan integritas. Begini saja, ada proyek kecil yang bisa Anda kerjakan sekarang. Mengusir pengemis ya. Sundawi Group, kalian tidak boleh tidak menghormati Tuan Yaman. Benar seperti yang saya katakan, orang rendahan. Saya cuma menemani kalian bermain di sini. Sepertinya Anda sudah sangat putus asa, ya. Tapi kalau tidak salah tebak, kali ini kalau Anda gagal tender, Anda akan dihabisi oleh Larry, kan? Omong kosong, saya akan takut padanya. Dennis, masalah ini kami salah menanganinya. Saya terlalu percaya pada anak ini. Saya akan mengeluarkannya dari keluarga Yaman sekarang. Tuan Yaman, saya sudah bertahun-tahun di keluarga Yaman. Ini ada kerja kerasnya juga ya. Maafkan saya sekali saja, hanya sekali saja. Saya sudah memeriksa kartu bankmu. Ada 2 juta rupiah masuk entah dari mana. Siapa yang memberikannya padamu? Tuan Yaman, saya akan bicara. Larry yang memberikannya pada saya. Dia memberi saya 2 juta rupiah agar saya dalam tender kali ini tidak membiarkan Nazca Group ikut tender. Tuan Dennis, saya mohon tolong bantu saya bicara baik-baik dengan Tuan Yaman. Maafkan saya kali ini. Tuan Yaman, manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. Saya tidak menyalahkannya, saya hanya menyalahkan Larry yang terlalu licik. Dennis, kamu terlalu berbelas kasih. Sudahlah, karena kamu memohon, maka kali ini saya akan memaafkannya. Terima kasih Tuan Dennis. Begini saja, mulai sekarang, Anda pergi ke Departemen Keamanan untuk menjadi kepala. Terima kasih Tuan Yaman. Saya tidak peduli. Saya sekarang hanya meminta keluarga Yaman mewujudkan proposal tender saya. Bapak Yaman memang benar, tadi keluarga Yaman memang harus berjanji memberikan proyek ini kepada grup Sundawi. Dennis, ternyata kamu masih ada gunanya juga ya. Saya hanya tidak ingin keluarga Yaman mendapat reputasi buruk karena tidak menepati janji. Karena orang seperti Anda pasti akan menyebarkan berita buruk kemana-mana. Baguslah kalau kamu tahu, pokoknya proyek ini sudah pasti milik saya. Jika keluarga Yaman mengingkari janji, jangan salahkan saya jika saya tidak punya belas kasihan. Kualifikasi yang kamu dapatkan melalui penyuapan, masih berani-beraninya kamu meminta kami untuk memenuhinya? Penyuapan? Saya tidak tahu, pokoknya yang mentransfer uang bukan grup Sundawi kami. Saya hanya tahu saya memenangkan tender. Jelas-jelas kamu dan Larry bersekongkol, mana buktinya? Pak Yaman tidak perlu banyak bicara dengannya. Cepat atau lambat dia akan hancur. Kejahatan pasti akan berbalik menyerang pelakunya. Apa? Pabrik disita? Pabrik pengolahan makananmu sudah lama bermasalah. Bahkan bisnis utamamu bisa jadi seperti ini. Sepertinya pembalasan datang terlalu cepat ya. Dennis, sesuai persahabatan kita, proyek apa yang kamu inginkan, kamu tinggal langsung bilang saja. Bapak Yaman, kali ini saya, juga karena tujuan saya sendiri, jadi saya memanfaatkan bawaan Anda. Apakah itu viralan? Mereka sekali lagi mengeluarkan uang dan tenaga, tapi tidak mendapat hasil yang baik. Kamu harus hati-hati, jangan sampai mereka kalap. Terima kasih atas peringatannya, Bapak Yaman. Kali ini, tetap saja saya yang tidak mendidik orang-orang saya dengan baik. Bapak Yaman berlebihan. Masalah ini bukan salah orang lain. Jika harus menyalahkan, hanya bisa menyalahkan mereka yang terlalu licik. Ini bukan salah orang lain, tapi salah mereka yang terlalu licik. Kalau begitu, kali ini terima kasih, Tuan Yaman. Anda seharusnya berterima kasih kepada bos Anda, Bapak Dennis. Kalau bukan karena dia yang mendanai saya bertahun-tahun yang lalu, tidak akan ada keluarga Yaman saya yang sekarang.
Apa-apaan itu, Tuan Yaman, saya hanya melakukan sedikit bantuan saja. Duh, Bapak Denis, Tuan Yaman, saya gagal kali ini. Dan perusahaan saya sudah tidak ada lagi. Larry pasti akan membunuh saya. Itu karena perbuatanmu sendiri. Duh, Bapak Denis, Tuan Yaman, tolonglah saya, tolong saya. Memang pantas. Tuan Yaman, bagaimana kita tangani dia? Baiklah, Anda dan Kapten Keamanan itu, kalian berdua pergi dan saling menemani saja. Baik, terima kasih, Tuan. Terima kasih, Bapak Denis. Terima kasih, Tuan Yaman. Denis, tunggu sebentar. Sekarang sudah tidak sama seperti dulu. Kedepannya, dalam melakukan sesuatu, Anda harus selalu berhati-hati. Mengerti. Tidak semua orang sama seperti Anda memiliki hati yang baik. Bapak Denis, setelah ini saya pasti akan bekerja lebih serius. Silakan. Pak Denis, jadi Anda dari awal sudah tahu masalah ini. Waktu makan malam itu menanyakan tentang perusahaan Sundawi juga karena ini. Saya hanya tahu mereka ada konspirasi, jadi saya menyelidiki grup Sundawi terlebih dahulu. Hanya saja dalam hal penawaran, akting Pak Lari terlalu buruk. Saya hanya memanfaatkan kesempatan ini, membuat Salma dan mereka menanggung kerugian lebih besar. Jadi Anda dari awal sudah bilang proyek ini pasti berhasil. Pak Denis, Anda benar-benar luar biasa. Setelah kejadian ini, membuat saya lebih waspada untuk kedepannya. Meskipun perusahaan mereka sudah tidak ada, tetapi mereka akan selalu merancang rintangan untuk saya. Ah, iya benar. Akhir-akhir ini, Anda sudah bekerja keras. Apa yang Pak Denis katakan ini? Saya suka rela melakukan semua ini untuk grup naskah kita. Kedepannya saya pasti akan bekerja lebih keras lagi. Pak Denis, sekarang kita mau kemana? Bapak Yaman sudah banyak membantu kita. Kita harus memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Dia sangat suka barang antik. Hari ini, mari kita pilihkan barang bagus untuknya. Baik. Perhatikan, dari tadi ada seseorang yang mengikuti kita. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Jangan-jangan orangnya Larry. Anda duluan. Bung, Anda siapa? Kenapa Anda mengikuti saya begitu lama? Pak Denis, benar-benar Anda ya Pak Denis? Anda siapa? Pak Denis. Apa Anda masih ingat saya? Nama saya Zaki. Dulu ketika saya baru datang ke Lampung, kita pernah bertemu di sebuah acara makan malam. Sejak saat itu, saya selalu menganggap Anda sebagai idola saya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Pak Denis, saya mohon Anda harus membantu saya. Jika tidak, perusahaan kami benar-benar akan bangkrut. Saudaraku, mengapa Anda seperti ini? Cepat berdiri. Ceritakan pelan-pelan. Beberapa hari yang lalu saya terus mencari Anda, tapi saya dengar Anda menghilang. Sungguh tak ada jalan buntu, saya bisa bertemu Anda di sini. Anda harus membantu saya. Jika tidak, rekan-rekan saya di perusahaan yang mengikuti saya, mereka akan kelaparan. Saya perlu tahu dulu duduk perkaranya. Begini Pak Denis, perusahaan kami telah memproduksi satu proyek produk teknologi, dan kami memegang patennya. Seharusnya produk ini memiliki prospek pasar yang sangat bagus. Tapi sekarang kami kekurangan dana, produk tidak bisa diproduksi. Saya sudah menggadaikan semua yang saya punya, yang bisa digadaikan. Sekarang tinggal selangkah lagi, saya benar-benar tidak punya cara lain. Pak Denis. Saya mengerti. Anda butuh uang. Jangan salah paham. Pak Denis, bukan begitu. Pak Denis, proyek kami ini sungguh memiliki prospek pasar yang sangat bagus. Jika sekarang menyerah, sungguh sangat disayangkan. Jika tidak begitu, Anda lihat-lihat dulu saja. Tidak perlu. Saya pernah dengar tentang perusahaan Anda sebelumnya. Begini saja, besok Anda bawa dokumen-dokumennya ke kantor saya. Saya akan mempertimbangkannya dengan cermat, lalu melihat apakah bisa berinvestasi. Benarkah Pak Denis? Astaga, terima kasih banyak. Baiklah. Bapak Denis, Anda bisa tertarik pada perusahaan kecil seperti kami? Saya benar-benar merasa tersanjung. Yang saya lihat adalah kepribadian Bapak Zaki, dan proyek ini sendiri tidak ada hubungannya dengan ukuran perusahaan. Saya tahu perusahaan Anda sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Namun berdasarkan analisis saya, produk Anda di masa depan kemungkinan besar akan menjadi kejutan yang tak terduga. Anda benar-benar memiliki mata yang jeli. Bapak Denis, kali ini jika bukan karena investasi Anda, perusahaan kami bulan depan hanya bisa mengajukan kebangkrutan. Tidak perlu banyak bicara. Mari kita tanda tangani kontrak. Baik. Bekerja sama dengan saya, dijamin dalam waktu 1 bulan Anda akan balik modal. Bapak Denis, Anda benar-benar penolong saya. Terima kasih banyak kali ini. Anda juga kuda bertalenta yang saya pilih. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Omong-omong,
Pak Dennis, ada apa ini? Di kartu bank ini ada 400 juta rupiah. Ini bonus untukmu. Ambillah. Tidak, Pak Dennis, terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya. Ambil saja, ini memang hakmu. Selanjutnya, kerja sama kita dengan grup Zaki. Masih butuh banyak perhatianmu. Pak Dennis, jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Omong-omong, besok kamu ikut saya ke lini produksi grup Zaki. Kita harus menjadi yang pertama memasuki pasar yang sangat potensial ini. Pak Dennis, Anda bisa tenang saja. Semua perjanjian kerahasiaan sudah saya siapkan. Tidak mungkin ada orang luar yang tahu. Giliranmu melangkah. Bagaimana? Sudah dapat informasinya? Belum. Grup Nazga sangat tenang akhir-akhir ini. Tidak ada aktivitas bisnis sama sekali. Tidak mungkin. Dennis tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Pasti kamu tidak menggali cukup dalam. Setiap hari saya sudah sangat sibuk, kamu seharian tidak melakukan apa-apa, malah terus saja mengatur-atur saya. Salma, saya tidak bermaksud begitu. Kamu juga tahu betapa saya membencinya. Hanya saja kali ini kita sudah menginvestasikan begitu banyak uang pada grup Sundawi dan juga kepada pemimpinnya. Semuanya sia-sia, saya hanya sedikit khawatir saja. Saya lebih membencinya daripada kamu. Pak Dennis sungguh sangat peduli. Anda sudah sangat bekerja keras beberapa hari ini. Pak Zaki, setelah kami melakukan survei ke pabrik Anda, karena masalah peralatan yang sudah usang, kami bersedia menginvestasikan 40 miliar rupiah untuk membantu Anda membeli peralatan baru. Pak Dennis, kebaikan hati Anda yang luar biasa, saya sungguh tidak tahu bagaimana membalasnya. Kita semua adalah mitra kerja. Kepemilikan paten produk kalian. Tidak akan saya ambil semuanya. Pak Zaki, pabrik Anda mempekerjakan begitu banyak penyandang disabilitas, membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Pak Dennis sangat menghargai Anda. Selanjutnya, Anda hanya perlu pulang dan menjaga kerahasiaan. Kami akan segera mencairkan dananya. Oh, pasti Zaki kan? Anda siapa? Apakah Dennis datang ke sini baru-baru ini? Siapa Dennis? Saya tidak mengenalnya. Jangan berlagak bodoh. Pabrikmu tiba-tiba melunasi tunggakan sewanya. Apakah itu uang yang diberikan oleh Dennis? Sebenarnya Anda siapa? Jika engkau ingin menyelamatkan putrimu, kau sebaiknya mendengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Bapak Dennis, Bapak Zaki baru saja menelepon. Mereka ingin kita mengakuisisi seluruh grup Zaki. Saya akan segera menemuinya. Bapak Zaki, kenapa Anda tiba-tiba meminta kami untuk mengakuisisi? Apakah ada kesulitan? Bapak Dennis, saya minta maaf kepada Anda. Saya benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Tunggu, jangan terburu-buru dulu. Ceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Sebenarnya saya punya seorang putri. Beberapa tahun yang lalu dia menderita penyakit langka. Selama bertahun-tahun ini saya terus mencari pengobatan di mana-mana. Kali ini saya berhasil menghubungi seorang dokter terkenal dari luar negeri. Jadi, Anda ingin membawa putri Anda ke luar negeri untuk berobat? Kesempatan ini langka, saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saya butuh banyak uang, jadi saya ingin langsung menjual perusahaan ini. Ini adalah hasil kerja keras Anda selama 20 tahun. Apakah Anda sudah memikirkannya dengan matang? Bapak Dennis, tidak ada yang lebih penting dari nyawa putri saya. Baik, saya menghormati pilihan Anda. Saya sudah memeriksa latar belakang keluarga Zhao secara menyeluruh. Dia memang punya putri yang menderita penyakit aneh. Sepertinya bukan pura-pura. Ekspresinya memang terlihat bukan akting. Tapi saya merasa ada yang aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Kalau begitu, masalah akuisisi ini, kita harus memeriksanya dengan cermat. Apa Anda tidak merasa Nona Salma terlalu diam belakangan ini? Halo, saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Bisakah Anda melepaskan putri saya sekarang? Belum bisa sekarang. Rencana selanjutnya sudah saya kirimkan kepada Anda. Setelah Anda menyelesaikannya, Anda bisa pergi jauh bersama putri Anda. Saya bersedia melakukan apa saja, asalkan Anda mengembalikan putri saya. Kontrak ini sudah saya baca dengan teliti. Tidak ada masalah sama sekali. Sepertinya semua sudah aman terkendali. Halo, apa? Salah satu formula produk paten hilang. Baik, tunggu di sana. Saya akan segera ke sana.
Ada apa, Pak Denis? Orang-orang di pabrik bilang, ada satu formula inti yang hilang dari daftar yang seharusnya ada di manual pembuatan produk. Saya harus kembali untuk memeriksanya. Sudah dimatikan. Sepertinya akan ada banyak pekerjaan lagi. Mari kita bersiap menghadapi kekacauan mereka. Pak Denis, Pak Denis, bagaimana dengan produk Anda ini? Kami sama sekali tidak bisa menggunakannya. betul, kali ini kami rugi besar. Semua pelanggan mengeluh. Hari ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Para hadirin, percayalah pada saya. Saya pasti akan membantu Anda membereskan masalah ini. Membereskan, kami sudah tidak percaya pada Anda. Sekarang juga putuskan kerja, sama dengan kami. Hadirin sekalian, mohon tenang dulu. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Grup Nazga sekarang seharusnya sudah kacau balau. Denis kali ini pasti akan jatuh ke tangan saya. Katakan, Zaki tidak akan tiba-tiba berkhianatkan. Dia sudah membawa uang dan putrinya ke luar negeri. Formula paten lengkap sekarang ada di tangan saya. Hanya satu paten saja. Denis seharusnya tidak akan langsung bangkrut, kan? Mengapa Anda cemas? Ini baru langkah pertama dari rencana saya. Pertunjukan sebenarnya masih akan datang. Saudara-saudari sekalian, hari ini saya datang untuk mengungkap wajah buruk grup Nazga. Produk paten terbaru yang dikembangkan oleh Nazga Group sebenarnya mereka merebutnya dengan paksa setelah mengakuisisi grup Zaki. Kalau begitu, bagaimana Anda tahu itu direbut dengan paksa? Karena naskah proyek aslinya ada di tangan saya. Barang-barang yang mereka produksi, semuanya adalah produk bermasalah, sama sekali tidak bisa digunakan. Bagaimana kami bisa percaya pada Anda? Saya akan memberikan produk kami secara gratis untuk Anda gunakan. Jika Anda merasa tidak ada masalah, silakan datang dan pesan dari saya. Siapa yang bilang kami akan mengakuisisi grup Zaki dengan paksa? Denis, kamu sudah menipu begitu banyak orang, kamu masih berani muncul. Hadirin sekalian, masalah produk sebelumnya adalah kelalaian kami. Namun, saya sudah mengirim orang untuk memeriksa pabrik. Jika ada masalah, kami bisa langsung memberikan ganti rugi di tempat. Para direktur bisa ikut dengan orang-orang kami. Jika terjadi masalah pada produk, langsung laporkan kepada saya. Jumlah ganti rugi akan segera masuk rekening. Apa gunanya jika kamu hanya memberikan ganti rugi? Kalian bahkan tidak bisa membuat produk yang sebenarnya. Apa hak kalian mengganggu rapat saya di sini? Siapa bilang saya tidak bisa membuatnya? Hadirin sekalian, produk terbaru kami sudah dikirim ke lembaga pengujian profesional. Ini adalah laporan pengujiannya. Menunjukkan tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana mungkin? Grup Viralan tindakan menaikkan harga sianatnya kali ini membuat saya merasa sangat tidak pantas. Jadi, setelah produk baru kami diluncurkan, saya akan membiarkan semua orang mencobanya secara gratis. Pada saat yang sama, saya akan menekan harganya. Terserah Anda semua untuk memutuskan apakah akan bekerja sama dengan saya atau tidak. Meskipun sebelumnya ada masalah, tapi Pak Denis sangat tulus. Saya bersedia percaya Anda sekali lagi. Saya juga bersedia. Jika para direktur sekalian ingin menandatangani kontrak, Anda bisa menunggu sebentar di luar pintu. Silakan. Denis, bagaimana Anda bisa mendapatkan formulanya? Ini adalah rahasia bisnis. Mana mungkin saya dengan mudah mengungkapkannya kepada Anda. Paten ini milik eksklusif grup Nazga. Jika Anda berani menggunakannya lagi, tunggu saja surat panggilan pengadilan. Baiklah, kali ini saya akui Anda memiliki kemampuan. Tunggu saja pembalasanku, lain kali saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Tidak peduli trik licik apa yang ingin Anda mainkan, saya akan menghadapi Anda sampai akhir. Pak Denis, syukurlah kali ini ada sedikit masalah tetapi tidak fatal. Tapi, bagaimana Anda mendapatkan kembali formulanya? Dr. Gopal, bisakah Anda membantu saya memikirkan cara lain? Berapapun harganya akan saya bayar. Pak Denis, kami bisa membantu Anda menemukan tim penelitian ilmiah terbaik. Tetapi untuk menemukan hasilnya setidaknya butuh setengah bulan. Bagaimana jika saya menginginkannya dalam 3 hari? Itu tidak mungkin. Sebaiknya Anda bertanya kepada orang lain. Halo, dokter, tolong Anda pertimbangkan lagi. Tuan Denis, tolong jangan panik.
Saya karyawan grup Zaki. Ada apa Anda mencari saya? Saya seorang peneliti di laboratorium Zaki. Apakah Anda tahu tentang formula itu? Dan di mana Zaki sekarang? Tuan Dennis, tolong pegang ini dulu. Ini adalah buku formula lengkapnya. Laboratorium asli milik grup Zaki. Sebelum diakuisisi, Tuan Zaki sudah membubarkan secara rahasia. Semua orang menandatangani perjanjian kerahasiaan. Anda jangan khawatir. Saya tidak akan mengkhianati Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya semua hal yang Anda tahu. Beritahukan semua kepada saya. Tuan Zaki selalu berhati mulia. Tuan Zaki sangat peduli dengan perusahaan. Dia tiba-tiba pergi, seperti dipaksa oleh seseorang. Saya juga sudah lama curiga. Lalu saya melihat di televisi berita tentang masalah produk Nazca. Saya merasa sangat bersalah. Ini adalah ulah pesaing. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika bukan karena dukungan Anda, proyek ini akan terkubur selamanya. Kami semua sangat berterima kasih kepada Anda. Tuan Dennis, Anda harus menang. Lalu saya teringat saat saya mencari Zaki hari itu, di dalam ruangan ada bau parfum yang familiar. Itu parfum Salma. Parfum itu jarang digunakan. Itu adalah parfum pesanan khusus. Jadi saya yakin dia yang mengacaukan semua ini. Jadi, apakah Salma dan Zaki benar-benar bekerja sama? Saya sudah mengirim orang untuk mencari keberadaannya. Setelah Zaki ditemukan, permasalahan ini akan segera terungkap. Kita kali ini harus benar-benar menjatuhkan Salma agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tenang saja, kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Saya pasti akan membiarkan dia menerima hukuman yang setimpal. Lihatlah, apa yang kamu lakukan ini. Sekarang Dennis tidak menuntut kita harus bersyukur. Apa yang kamu takutkan? Aku punya rencana B. Yang akan dituntut adalah dia. Rencana B apa? Ingin tahu? Sayang, kamu hebat bisa memikirkan trik seperti ini. Memangnya kamu tidak tahu aku ini siapa? Pelanggan kita semua memberikan pujian, dan mereka semua meningkatkan pesanan. Kamu hubungi pabrik untuk menambah jalur produksi. Baik Pak Dennis, sore ini sudah ada janji dengan 2 orang, untuk membantu kami merekam video promosi. Kali ini, aku ingin semua layar gedung di kota ini penuh dengan iklan kita. Kita harus benar-benar membuat nama Nazca Group dikenal luas. Baik Pak Dennis, mereka semua berebut untuk merekam video promosi untuk kita. Pak Dennis, bagaimana Anda menjelaskan mengenai kasus penggelapan pajak Nazca Group? Letakkan kamera Anda. Kalau tidak, aku akan menuntut kalian karena melanggar hak citraku. Pak Dennis, Anda menggelapkan pajak sebesar 200 juta rupiah. Kenapa Anda begitu tenang? Aku tidak tahu dari mana Anda mendengarnya, tapi Nazca Group kami selalu mematuhi hukum. Ini sama sekali tidak benar. Pak Dennis gawat. Ada yang melaporkan kita dengan dalih mengakuisisi perusahaan untuk penggelapan pajak. Sekarang semua berita besar sedang menyiarkannya. Jangan khawatir. Kau dan aku tahu bahwa ini bukanlah kebenaran. Tapi barusan pengadilan menghubungiku, katanya ada yang secara anonim menyerahkan laporan keuangan keluarga Kalim, buktinya kuat. Pasti kerjaan Salma lagi, aku akan segera menghubungi pengacara. Dennis, kenapa kamu belum membereskan barang-barangmu? Sebentar lagi kamu akan masuk penjara loh. Salma, kamu melakukan hal ini dengan sangat kejam. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari kebohonganmu? Kamu yang akan mati duluan, kan? Nanti aku akan menginjak mayatmu dan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Sejak zaman dahulu, orang-orang licik yang berkuasa selalu seperti dirimu, sedikit merasakan manisnya lalu mengibaskan ekornya dengan sombong. Kamu tidak akan bertahan lama. Kurasa kamu ini tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Karena kamu sangat yakin. Kalau begitu, lebih baik aku berikan saja buku keuangannya padamu. Pak Dennis, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua perusahaan ingin memutuskan kontrak dengan kita, takut akan terlibat. Baiklah, kamu atur waktu lagi. Aku akan mengadakan konferensi pers. Saya sudah menyuap akuntan grup Zaki, nanti dia akan menyebarkan laporan keuangan palsu yang sudah disiapkan. Saya dengar Dennis akan mengadakan konferensi pers besok. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Mungkin dia ingin berjuang untuk yang terakhir kalinya, tapi saya tidak akan memberinya kesempatan itu.
Tidak bisa. Besok kita akan pergi ke konferensi pers bersama orang-orang kita. Saya ingin lihat sandiwara apa yang akan dia mainkan. Zaki sudah kabur ke luar negeri sejak lama. Saya sudah bilang jika dia berani kembali, langsung lenyapkan dia. Hahaha. Astaga, wanita sekejam kamu sungguh jarang ditemukan. Jika tidak kejam, tidak akan bertahan. Semua ini saya lakukan demi kita. Dennis, Anda diduga melakukan penggelapan pajak. Saya sekarang harus menyegel rumah Anda. Rumah saya dibeli sebelum akuisisi. Kalian tidak berhak menyegelnya. Jangan banyak bicara, saya beri waktu 5 menit untuk Anda pindah. Kamu berani memukul saya. Ini kejahatan di atas kejahatan. Bahkan hakim pun belum memutuskan. Dari mana kalian mendapatkan perintah ini? Katakan, berapa banyak uang yang diberikan Salma kepada kalian? Kamu jangan bicara omong kosong. Saya tidak kenal Salma. Sekarang keluar dari rumah saya masih bisa tidak mempermasalahkannya dengan kalian. Jika tidak, rekaman kamera pengawas resolusi tinggi dan rekaman suara. Jika saya menyerahkan semua ini kepada polisi yang sesungguhnya, saya tidak tahu konsekuensi apa yang akan kalian dapatkan sebagai polisi palsu ini. Cepat keluar. Wah, sudah lewat setengah jam. Kenapa Dennis belum datang? Mungkin saja dia melarikan diri karena takut akan hukumannya. Pak Dennis tidak akan seperti itu, kalian jangan bicara sembarangan. Jika tidak ada urusan, cepatlah pergi. Siapa bilang aku tidak ada urusan? Aku beritahu ya, hari ini aku datang untuk mengungkap kejahatan Dennis. Semuanya, Dennis sudah melarikan diri karena takut akan hukumannya. Dia berpura-pura mengakuisisi Zhao Group, menggelapkan pajak 100 juta rupiah, dan menipu kita semua. Akuntan perusahaan Zaki akan hadir sebagai saksi di pengadilan. Jika ada yang punya petunjuk, tolong laporkan padaku. Cukup. Kamu berani sekali kembali? Bukan hanya aku sendiri. Kenapa kamu datang? Apa kamu cari masalah? Masih mau mengancam saksiku? Bukankah kamu sudah keluar negeri? Kenapa? Zaki sama sekali tidak pernah keluar negeri. Tadi kamu sedang menelepon Salma, ya? Bapak Dennis? Rencananya sudah saya ketahui. Bapak Dennis, saya sungguh minta maaf Bapak Dennis. Sungguh tidak ada pilihan lain. Kamu tidak perlu menjelaskan. Saya tahu kamu melakukan ini demi putrimu. Dengarkan saya. Ikuti saja dulu rencananya. Biarkan putrimu bebas. Dokter yang Bapak Dennis carikan sungguh dokter yang hebat sekali. Terima kasih banyak, putri saya kali ini sungguh bisa diselamatkan. Pengganti yang saya carikan untukmu juga sudah naik pesawat. Salma sangat percaya. Bapak Dennis, tapi formula patentnya sudah diambil olehnya. Kali ini apa yang harus Bapak lakukan? Saya sebenarnya juga sedang pusing karena masalah ini. Namun karyawanmu justru maju untuk membantuku. Ini juga bisa dibilang keuntungan tak terduga. Ini namanya karma baik, Bapak Dennis. Semua yang saya lakukan sebelumnya adalah untuk bermain sandiwara denganmu. Membuatmu sedikit demi sedikit ketahuan. Tidak, saya sudah merencanakan semuanya dengan matang. Saya punya bukti yang tak terbantahkan. Kamu tidak akan bisa lolos. Para hadirin, ini ada rekaman Salma menculik putri dari grup Zaki. Juga bukti dia berkolusi dengan dunia gelap. Para jurnalis. Lima menit lagi polisi akan tiba. Setelah polisi datang, pikirkan baik-baik bagaimana kamu akan mengakuinya kepada mereka. Kalian tidak akan bisa menjatuhkan saya. Semuanya palsu. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya kepada polisi. Dennis, kau tunggu saja. Jangan tangkap aku tidak bersalah. Cepat bantu aku menjelaskan. Pak Dennis, sekarang Salma akhirnya tenang. Tidak, dia akan dibebaskan dalam beberapa hari. Kenapa? Dalam bukti, tidak ada bukti langsung keterlibatan Salma dalam penculikan. Untuk benar-benar menyelesaikannya, aku harus melakukannya sendiri.
Kalau begitu Pak Dennis, apa yang akan Anda lakukan? Dikejam setelah berhasil melarikan diri, dia pasti tidak akan tinggal diam. Untuk menghancurkannya, kita harus membuatnya gila terlebih dahulu. Aku pikir, saat ini, Salma dan Larry sudah bertengkar hebat. Dasar bajingan. Salma, bisakah kamu sedikit tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Dennis membuatku sangat dipermalukan. Semua orang memanggilku wanita jahat, aku jadi seperti tikus yang dikejar-kejar. Bukan karena kamu ceroboh, makanya mereka bisa memanfaatkan. Aku sudah sering mengingatkan untuk hati-hati. Apakah kamu hati-hati? Dasar pengecut. Ketika aku diculik, kenapa kamu tidak melindungiku? Kenapa? Salma, apa kamu ingin aku ikut di penjara bersamamu? Sepertinya kamu sudah gila. Jual toko di pusat kota itu, aku butuh uang, cepat. Wah, Tuan Dennis, jarang sekali saya melihat Anda sesantai ini. Anda sedang membaca buku apa? Sun Zibing Fa. Buku ini sudah saya pahami betul, karena Anda ada di sini. Ini untuk Anda baca. Oh, ngomong-ngomong, wartawan koran bisnis yang ingin mewawancarai saya waktu itu, beritahu dia bahwa saya setuju untuk diwawancarai. Hari ini juga. Baik, kalau begitu saya akan mengaturnya. Tuan Dennis, bolehkah saya tahu rencana bisnis Anda baru-baru ini? Ini termasuk rahasia dagang, tidak pantas dipublikasikan di koran. Maafkan saya. Kalau begitu, saya akan ganti pertanyaan lain. Tidak. Tapi saya rasa kita sangat cocok mengobrol. Sebagai teman, saya bisa membocorkan sedikit kepada Anda. Saya akan mendengarkan dengan saksama. Grup Tamarin adalah perusahaan terkenal dari luar negeri. Baru-baru ini kembali ke negara untuk mengembangkan proyek baru. Saya berencana untuk berinvestasi. Grup Tamarin? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Grup Tamarin sangat rendah hati tetapi kekuatannya sangat besar. Bagi grup Nasga kami, ini sangat penting loh. Anda harus merahasiakannya ya. Pasti akan saya rahasiakan. Saya akan kembali untuk menulis laporan dulu. Tuan Dennis, wartawan ini kenal dengan Salma. Anda tidak takut? Yang saya takutkan dia tidak terpancing. Bagaimana? Apakah ada kabar terpercaya baru-baru ini? Ada berita besar dari Dennis. 1 juta rupiah tidak terlalu mahal, kan? Baik, saya akan mentransfer uangnya sekarang. Pak Dennis, semua urusan sudah selesai diurus. Pak Tono, mulai hari ini, Anda adalah CEO utama Tamarin Group. Maaf, Pak Tono. Ini adalah keadaan darurat yang tak terduga. Saya benar-benar tidak menyangka. Tamarin Group tidak berurusan dengan individu dan perusahaan yang tidak memiliki kredibilitas. Kerja sama kita sampai di sini saja. Pak Tono, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Masalah ini sangat penting bagi perusahaan kami. Pak Tono, aduh, Anda memang lebih hebat dari yang saya dengar. Wibawa Anda sungguh luar biasa. Hari ini saya memang sengaja datang untuk bertemu Anda. Kabar kalian memang cepat sekali, namun proyek Tamarin Group sangat besar untuk perusahaan kecil. Kami tidak mempertimbangkannya. Tenang saja Pak Tono, anggaran saya pasti cukup, berikan saya 5 menit saja. Anggaran pasti cukup, berikan saya 5 menit saja. Rencana pertama penukaran langit berhasil. Salma, bagaimana bisa kamu meminjam 80 juta rupiah lagi? Apa kamu tahu, kalau kali ini kamu tidak bisa membayarnya kembali, kamu akan menjadi gelandangan. Untuk bersaing bisnis dengan Pak Dennis, bagaimana bisa tanpa mengeluarkan banyak uang? Lihat saja nanti. Pak Dennis, kamu menyuruh Pak Tono untuk menaikkan harga secara mendadak. Apa itu tidak akan menakuti Salma? Sepertinya kamu belum membaca buku yang kuberikan padamu dengan baik. Buku yang kuberikan padamu. Pak Dennis, katakanlah terus terang. Salma, dia sudah mengeluarkan 80 juta rupiah sekarang. Dia pasti tidak akan mudah menyerah. Orang ini sangat serakah. Kali ini dia pasti akan termakan jebakan.
Saat ini, sekalipun kamu membakarnya di atas api, dia tidak akan berteriak kesakitan. Pak Denis, sudah waktunya. Mengapa Pak Tono tiba-tiba menaikkan harga? Begitu proyek dari perusahaan Tamarin kami diluncurkan, langsung sangat diminati. Jadi, perusahaan memutuskan untuk memperluas skala dan biaya tentu saja meningkat. Ini Bapak Tono, bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi untuk mengumpulkan dana? Nona Salma, situasinya sekarang begini, ada 10 perusahaan yang antre ingin berinvestasi pada saya. Jika Anda merasa tidak punya kemampuan, maksud saya sebaiknya Anda mundur saja lebih awal. Bapak Tono, saya mohon beri saya beberapa hari lagi. 50 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil. Nona Salma, silakan. Halo, sekarang semua properti dan ruko atas nama saya semua digadaikan. Cepat! Bapak Tono, total aset saya mencapai 120 juta rupiah. Mari kita tanda tangan kontraknya. Baik, semangat Nona Salma menyentuh hati saya. Salma, lama tidak bertemu. Bapak Tono, ini situasi apa ini? Tono tua, aktingmu bagus. Tono tua, bukankah dia CEO perusahaan Tamarin? Bapak Tono yang mati-matian kamu coba dekati, hanyalah salah satu satpam di perusahaan kami. Kamu penipu? Sejak awal, kamu sudah jatuh ke dalam perangkap ini. Semua ini, saya yang mengatur. Bagaimana mungkin? Kamu mengada-ada. Grup Tamarin sebenarnya adalah anak perusahaan dari grup Nazga. Uangmu sudah berhasil masuk ke sakuku. Hei, tarik sekarang jaminan saya, cepat. Apa? Sudah dijaminkan? Denis, saya juga bisa menarik investasi saya sekarang. Oh, apa kamu ingin membatalkan kontrak? Denda pembatalan kontrak 2 kali lipat. Meskipun saya tidak membatalkan kontrak, begitu proyek dimulai, saya bisa mendapatkan kembali modal saya. Benar. Dulu kamu hanya melihat keuntungan dari kontrak ini, tapi kamu tidak melihat. Kontrak ini baru mulai menghasilkan keuntungan 8 tahun kemudian. Apa? Jika dugaanku tidak salah, kamu seharusnya sudah tidak punya uang sepeser pun sekarang. Nona Salma, tenanglah. Tolonglah Denis, kembalikan uang saya. Bagaimana dengan pinjaman berbunga tinggi saya? Mereka akan membunuh saya. Apa hubungannya dengan saya? Yang saya inginkan sekarang hanyalah merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milik saya. Denis, tolonglah. Saya tidak ingin kehilangan segalanya, tolonglah. Kamu belum pantas memanggil namaku. Pergilah. Lebih baik pikirkan bagaimana cara melunasi pinjaman berbunga tinggimu. Pak Tono, tolong ikuti dia. Jangan biarkan dia bunuh diri. Tuan Denis, Anda kasihan padanya? Tidak. Saya ingin dia tetap hidup, merasakan penderitaan setiap hari. Tuan Denis, konon Salma sudah dibawa ke rumah sakit jiwa oleh Larry. Sepertinya, para penagih utang berbunga tinggi mengepung rumahnya setiap hari. Salma berutang sangat besar, dan itu utang berbunga tinggi. Dia tidak mungkin bisa melunasinya. Dia belum pernah merasakan penderitaan seperti ini. Dia pasti akan gila. Kalau begitu, selanjutnya, apakah kita akan menghadapi Larry? Larry lebih pandai berpura-pura daripada Salma. Saya berani bertaruh dengan Anda. Dia akan segera datang dan meminta maaf kepada saya. Pasti bukan permintaan maaf yang tulus. Tentu saja dia tidak tulus. Dia hanya ingin menenangkan saya dulu, tidak menghadapi saya secara langsung, lalu mencari kesempatan untuk mencelakai saya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak memiliki keinginan dan kekuasaan. Sedangkan mereka punya banyak kelemahan, tinggal menunggu untuk diungkap. Semua orang kepercayaan Salma di perusahaan. Pecat mereka semua.
Kita harus memutuskan semua hubungan dengannya. Tuan Larry, semuanya sudah beres. Di kantor masih ada satu-satunya mobil milik Salma. Apakah itu mobil sport terbarunya? Ya, dulu dia enggan menjualnya. Bagus sekali. Saya beritahu Anda, pergi dan ambil kunci itu untuk saya. Baik. Saya akan memberikannya kepada Dennis. Pak Dennis, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda. Mengenai Salma, saya tidak tahu apa-apa dari awal sampai akhir. Pak Dennis. Jangan panggil nama saya, keluar dari kantor saya. Pak Dennis, apakah engkau lupa bagaimana kita keluar dari desa kecil itu sebelumnya? Kita datang ke kota Lampung, ya. Memang saya yang terbutakan oleh keserakahan. Lihatlah saja hubungan di antara kita. Berikan saya kesempatan sekali lagi. Berikan saya kesempatan sekali lagi. Berikan saya kesempatan. Tuan Larry, saya percaya padamu sekali ini saja. Benar sekali, ini mobil sport yang saya pilih khusus untuk Anda. Semoga kita bisa hidup rukun di masa depan. Baiklah, melihat pada hubungan kita yang lalu, masalah kali ini akan saya lupakan. Demi sebuah tipuan, saya harus mengorbankan wajah saya. Saya sudah mencapai kesepakatan kerja sama dengan Larry. Dia akan mengambil alih proyek utama kita. Pak Dennis, ada apa lagi ini? Kau tidak benar-benar terharu olehnya, kan? Larry sekarang tidak berani bertindak gegabah karena kekuatanku. Dia tidak berani bertindak gegabah. Tapi, aku harus membiarkan dia merasakan sedikit kemenangan terlebih dahulu. Apakah kamu pikir hanya dengan beberapa tamparan, kamu bisa membuatku melupakan dendamku? Jangan lupa, dulu dia ingin menghancurkanku. Tapi Pak Dennis, proyek selanjutnya melibatkan kalangan atas di kota ini. Tidakkah Anda takut dia akan merebut klien kita? Kerabat Larry adalah dia. Aku akan memanfaatkannya untuk mendapatkan proyek ini terlebih dahulu, baru kemudian aku akan membuka kedoknya. Kalau tidak, mengapa aku repot-repot seperti ini? Lalu Pak Dennis, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu pergi siapkan saja pesta syukuran untuk besok. Nanti aku dan Larry akan hadir bersama. Baik. Pak Chandra, aku dengar Anda dan Pak Larry adalah kerabat jauh. Benar, aku baru saja dipindahkan ke kota ini, belum sempat bertemu dengan para junior ini. Hahaha, alasan mengapa aku bisa datang kali ini sepenuhnya karena kepercayaanku pada perusahaan kalian. Haha, kami mengerti Pak Paman Chandra. Kalau begitu aku minum satu gelas dulu. Bagus, bagus, bagus. Pak Larry, Anda, dan Paman Chandra sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Satu gelas mungkin tidak cukup. Betul. Kalau begitu, aku akan minum 3 gelas lagi untuk meramaikan suasana. Hahaha. Pak Chandra, jangan melihat Pak Larry yang masih muda. Dia jago minum alkohol. Oh, hahaha. Pak Larry, mau kuantar ke toilet? Baik. Jika Bapak Larry merasa tidak enak badan, Bapak bisa pulang dulu. Tidak. Akan saya beritahu Bapak salah. Hari ini, bagaimanapun caranya, saya akan mendapatkan proyek ini. Semuanya sesuai dugaan, ingin menjadikan proyek ini miliknya sendiri. Memaksakan diri untuk mendapatkannya, sungguh bodoh. Aduh, Bapak Dennis, Direktur Chandra sudah setuju untuk memberikan proyek ini kepada saya. Kontrak ini adalah hasil usaha saya sendiri. Nama yang harus ditulis adalah saya dan grup Viralan. Kontrak ini adalah hasil dari pengorbanan Bapak yang sangat besar. Saya tidak keberatan. Pak Dennis, kemampuan saya masih di atas Bapak. Kali ini kita akan menghasilkan banyak uang. Pergi, bantu saya melunasi villa di pinggiran kota itu dengan pembayaran penuh. Pendapatan keuangan kita tidak cukup. Kau bodoh, tidak bisa menggunakan bahan berkualitas rendah. Bagaimana biasanya saya mengajarimu?
Jika Direktur Chandra tahu, bukankah saya akan hancur? Anak Direktur Chandra dan saya adalah kerabat. Tidak mungkin terjadi. Bapak Chandra, masalah ini sudah sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Lari untuk mengurusnya. Anda jangan khawatir, dia pasti bisa membuat Anda puas. Masalah kualitas ini harus lolos. Kita harus dengan tegas menolak proyek yang tidak sesuai standar. Baik Bapak Chandra, semua perkataan ini akan saya sampaikan kepada Pak Lari. Baiklah, saya ada urusan lain, saya pergi dulu. Baik, silakan. Terima kasih. Silakan. Pak Denis, dengar-dengar Larry sudah membeli villa. Saya sudah menduganya. Dia menggelapkan dana publik seperti itu. Cepat atau lambat akan bermasalah besar. Saya akan membuatnya menyesal. Jadi Anda sengaja tidak menandatangani kontrak? Setelah dia kena masalah, kita tinggal menuai keuntungan nanti. Paman Chandra, Anda datang. Paman Chandra, apa yang Anda lakukan? Apa kesalahan saya? Kamu pikir saya adalah pelindungmu? Kamu pikir saya tidak tahu kalau kamu mengurangi standar bahan? Rugi saya percaya padamu. Aduh, Paman Chandra. Bukan saya yang melakukannya. Itu Dennis. Semua masalah pengurangan standar bahan itu dia yang melakukannya. Bapak Dennis sudah menyerahkan semua buku, catatanmu kepadaku. Kamu masih mau mengelak? Paman Chandra, jangan marah ya. Aduh, begini saya bisa memberikan semua uangnya kepada Anda. Apa ini masalah uang? Ini kamu tidak punya hati nurani. Paman Chandra, jangan marah lagi. Saya tidak sengaja, saya hanya kalap. Ampuni saya, Paman Chandra. Mengampunimu? Bagaimana saya bisa menghadapi warga Lampung? Jangan sampai saya melihatmu lagi nanti. Dennis, berani menjebak saya, maka saya akan menghabisi Anda lagi. Bapak Dennis, tolong bantu saya meminta keringanan kepada Bapak Chandra. Kenapa saya harus membantu Anda? Saya tahu saya salah atas apa yang terjadi di masa lalu. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Bapak Chandra mengatakan semua proyek akan diberikan kepada Anda. Baiklah. Mari kita bertemu di suatu tempat. Saya sudah mengajak Bapak Chandra kemari. Anda datang sekarang. Dennis, Anda bisa selamat terakhir kali. Itu murni keberuntungan Anda. Hari ini tidak akan semudah itu. Anda diam-diam memindahkan properti saya, menghancurkan perusahaan saya. Anda, apakah hati nurani Anda tidak terusik? Itu karena Anda tidak punya kemampuan. Hari ini saya akan menyingkirkan Anda. Membunuh dengan sengaja. Apakah Anda tidak takut di penjara? Tenang saja, saya akan melakukannya tanpa diketahui siapapun. Saya khawatir kali ini Anda tidak akan bisa mewujudkan keinginan Anda. Apa maksud Anda? Larry, Anda berani melakukan pembunuhan. Hari ini Anda telah melakukan semua kejahatan. Bapak Chandra, kenapa Anda ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Semua yang baru saja kamu lakukan sudah direkam oleh kamera mini ini dan disiarkan langsung ke internet. Dennis, kamu sangat licik. Bukankah kamu yang licik? Semua kejahatan yang kamu lakukan, ditambah tindakan pembunuhan yang disengaja, sudah cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Dennis, aku tidak mau dipenjara. Aku hanya mengancammu. Aku hanya menakutimu, Dennis. Dennis, kamu tahu aku tidak akan membunuh. Tolong aku, jelaskan kepada mereka, Dennis. Semua yang aku lakukan adalah untuk hari ini. Ingin aku memaafkanmu, mungkin di kehidupan selanjutnya. Dennis. Inspektur Chandra, Inspektur Chandra. Inspektur Chandra. Tuan Dennis, terima kasih telah membuatku menyadari wajah asli Larry.
Ini sudah tugasku. Ngomong-ngomong, Inspektur Chandra, kamera mini ini tidak hanya memiliki fungsi siaran langsung, tetapi juga memiliki fungsi menyimpan. Kamu bisa menyimpan buktinya. Baik. Kali ini berkat kamu, aku bisa memberantas penyakit masyarakat ini. Kami dari Grup Nazga selalu beroperasi dengan integritas. Dan yang paling kami benci adalah para pelaku kejahatan ini. Karena mereka sudah tertangkap, aku jadi merasa tenang. Ya, selama kalian beroperasi dengan integritas, kedepannya kita akan memiliki kerja sama yang lebih baik. Ya. Beban di hati akhirnya terangkat. Bos, sepertinya hari-hari kita ke depan akan semakin cerah. Untuk kali ini, terima kasih banyak kepadamu. Apa yang bos katakan, ini semua adalah tugasku. Hanya saja, Kenapa? Apa yang ingin kamu katakan? bos, kamu sudah bercerai begitu lama, tidak mungkin kamu terus sendiri kan? Selama ini kamu yang menemaniku. Bos, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Kamu? Dennis, kamu tidak akan mempermainkan kakak kan? Susan, aku menipumu apa? Siapa dia? Oh, kamu gadis kecil yang imut? Sifatmu lumayan meledak-ledak juga ya. Aku akan memperkenalkan, ini adalah sekretarisku Sinta. Dia adalah Susan. Nona Susan. Ada apa? Kamu sudah punya kekasih baru secepat ini? Dia hanya sekretarisku. Kamu siapa? Di rumah orang lain kok tidak punya sopan santun begini? Oh, kamu pacar kecilnya ini sifatnya lumayan meledak-ledak juga ya? Sudahlah, jangan bertengkar. Kalau kamu benar-benar ingin pindah, bisa saja. Berikan kuncinya kepadaku. Tolong aku. Bapak Dennis, Larry sudah dijatuhi hukuman. Kami sekarang sudah merger dengan Viralan Group. Arus kas internalnya hampir mencapai 70 miliar. Dan nilai pasarnya sudah mencapai 300 miliar. Dan Viralan Group juga memiliki banyak mobil mewah dan properti. Semuanya sudah jadi milik kita. Bukan, seharusnya dibilang sebelumnya memang milik kita. Sekarang akhirnya berhasil diambil kembali. Oh iya, Kepala Biro Chandra bilang proyek yang terakhir kali dibicarakan itu bagus. Ada satu proyek besar yang bisa diprioritaskan untuk dibicarakan dengan Nazga Group. Terima kasih atas kerja kerasmu belakangan ini. Ada beberapa proyek lagi dari Tuan Yaman yang perlu kita tangani sendiri. Jadi, kita harus memperluas skala sekarang. Ngomong-ngomong, dari mobil-mobil itu, apa kamu sudah memilih satu yang paling kamu suka? Itu semua aset perusahaan, mana saya berani. Itu adalah bonus akhir tahun yang pantas kamu dapatkan. Pergi dan pilih satu. Bawa pulang malam ini. Benarkah? Tentu saja. Sampai kapan aku harus berpura-pura agar bisa meninggalkan tempat ini? Salma, aku datang menyelamatkan.